aneh tangkis istilah kate istri aneh lebih manis. Aneh habis indah cicit bab. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the beats. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit, I had to dip. I'm off a fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint a paint, it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang pemuda dan kisah perjuangan cintanya yang sangat begitu mengharukan. Dan cerita ini dimulai dengan seorang pemuda yatim piatu yang meminta untuk diceritakan kembali tentang orang tuanya yang sudah kembali ke alam bako. Diceritakanlah oleh orang tua angkatnya yang telah merawatnya sejak dia ditinggal kedua orang tuanya yang ia panggil Mak Base. Dan akhirnya niatnya bulat untuk pergi merantau. Dan diminta izinnya terlebih dahulu kepada mamanya, dan akhirnya diizinkan pula dirinya pergi merantau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ingin bercerita. Sempit sekali rasanya alam ketika berada di Makassar ini. Aku ingin kembali ke tanah asalku, ke tanah kelahiran ayahku dulu. Makcik takut keluarga kau di Padang tak menerima kau dengan baik. Tidak mungkin, Makcik. Makcik jangan risau. Dan mungkin keluargaku akan menerimaku dengan baik di sana. Lagi pula aku ingin berziarah ke makam ayahku dulu. Mak tak bisa melarang. Terima kasih telah mengizinkanku pergi, Makcik. Aku akan segera mengemasi barang-barangku. Terima kasih, Makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu pergilah merantau Zainuddin itu ke tanah kelahiran ayahnya, tanah Minangkabau. Tak pernah terlintas di pikirannya bagaimana dia akan menghadapi kehidupan di sana dan akan terjadi apa ketika di sana. Dia hanya memikirkan kesenangan yang akan ia dapat di negeri itu, padahal berjuta kesedihan menanti dirinya di sana. Siapa itu? Awak cari siapa di sini? Maaf, saya di sini mencari rumah mandi Jamilah. Saya Mada Jamilah. Awak cari siapa di sini? Saya Zainuddin dari Makassar, anak pendekar Sultan. Oh, si Zainuddin anak pendekar Sultan. Masuklah kalau begitu. Hendak mengapa nak Zainuddin ke sini? Saya ke sini ingin menyambangi kerabat-kerabat ayah saya di negeri Batipuh ini dan ingin memperdalam ilmu agama di sini. Ini ada sedikit titipan buat Makcik. Oh, baiklah. Nak Zainuddin untuk sementara waktu bisa tinggal di sini.
lihatlah, tanah kelahiran ayah hendangku. Subhanallah, indah sekali. Kalau adik nak belajar agama selepas Isya, pergi ke Tawe. Sekalian mendengar tablik di sana. Ya Pak Cik, saya mau. Hayati, Siapa itu Pak Cik? dia diberi nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Orang sini menyebutnya Lambayan Gunung Berapi, bin Papih Komandan Gadang. Hayati yatim piatu. Cantik sekali. Ya cantik lah, bunganya batipo. Hingga suatu waktu, hujan yang sangat lebat mengguyur daerah Batipuh itu. Berteduhlah Zainuddin di suatu tempat, padahal dia membawa payung. Lalu datanglah kedua orang gadis yang hendak berteduh pula, karena mereka tak membawa payung. Ingin rasanya Zainuddin menawarkan pertolongan untuk gadis itu, tapi dia masih ragu. Dia tahu betul kedua gadis itu sama dengannya, warga dusun Batipuh. Dia tahu juga nama seorang gadis itu, yaitu Hayati. Ditunggunya keberaniannya itu, barulah dia berani menawarkan bantuan kepada dua gadis berkerudung itu. Cik Hayati, pulanglah dulu. Pakailah dulu payung ini. Marah nanti orang rumah kalau aku malam pulang. Lalu bagaimana dengan itu sendiri? Saya laki-laki, saya juga berani. Bermalam di sini pun jadi. Tidak usah, Engku. Pakailah dulu, Cik. Nanti marah orang di rumah. Baiklah, Engku. Terima kasih. Lalu kemanakah kali ini akan kami antarkan? Saya tinggal di rumah mandi Jamilah. Ya sudah, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan dengan Nana ini, saya kirimkan kembali payung yang telah saya pinjam kemarin. Alangkah besar terima kasih saya atas pertolongan itu. Tak dapat di sini saya nyatakan. Pertama, di waktu hari hujan, saya tidak membawa payung dan Tuan telah sudi meminjamkan kami payung. Kedua, syukurnya saya lebih lagi dapat berkenalan dengan Tuan dan berbicara secara langsung. Orang yang selama ini terkenal baik budi, sehingga bukan saja rupanya hujan mendatangkan basah, tetapi mendatangkan rahmat. Semoga suatu hari kelak, saya bisa membalas budi Tuan itu. Hingga pada suatu hari, di waktu matahari hendak terbenam, Zainuddin berani menemui Hayati untuk memberikan sepucuk surat. Ungkapan apa yang dia rasakan kepada Hayati. Surat itu berisi cerita tentang kesedihan hidup Zainuddin dan tentang perasaan yang Zainuddin rasakan saat itu. Dan Zainuddin pun meminta Hayati untuk menjadi sahabatnya. Zainuddin, sedang apa engkau di sini? Aku di sini menunggumu, Hayati. Saya, apa maksudnya? Lelah katakan, agar saya segera pulang. Saya menunggumu di sini hendak memberikan surat ini. Assalamualaikum. Gemetar tanganku ketika menulis untukmu. Hatiku memaksaku menulis banyak yang kurasakan. Tetapi setelah ku pegang penahku, hilang akalku. Tidak tentu harus dari mana ku mulai. Agaknya buruk bagi saya. Di Makassar saya dianggap orang Padang. Di sini saya dianggap orang Makassar. Maaf, saya mencurahkan kepedihanku, Hayati. Saya kirimkan surat ini tidak minta dibalas. Hanyalah semata mengadukan hal. Dan saya pun yakin, tangan yang begitu halus, mata yang begitu penuh kejujuran. Hai Tuan Zainuddin. Oh, Hayati. Duduklah. Mengapa sudah beberapa hari ini kau tidak kelihatan?
Saya takut. Saya malu, Hayati. Tidak perlu kau takut lantaran surat itu. Surat yang begitu indah, tapi saya tidak memiliki kepandaian dalam menjawabnya. Saya tidak meminta balasan. Yang saya inginkan cuma satu. Jangan mengecewakan hati yang berlindung kepadamu, Hayati. Sebagaimana hal itu disembunyikan, tetap saja hal tersebut tersebar ke seluruh penjuru kampung, bahwa anak kemenakannya, Hayati, memadu kasih dengan orang asing asal Makassar. Waalaikumsalam. Hayati, Iya, Datuk. sudah mendengar kabar? Belum, Datuk. Zainuddin. Si Zainuddin Datuk suruh pergi dari Batipuh. Seperti niat awalnya, biarlah dia belajar di Padang Panjang saja. Apa sebab Datuk menyuruh dia pergi? Banyak fitnah tentang orang kalian berdua. Tapi hubungan kami ini suci, Datuk. Kami tidak pernah melanggar sopan dan santun. Hati, kau ini kebanggaan keluarga. Si Zainuddin itu tidak bersuku. Buat malu keluarga saja, mencemarkan nama baik keluarga. Tapi Datuk, Ati cinta dengan Zainuddin. Tidak, Hati. Orang seperti itu tidak pantas dijadikan sandaran hidup. Mereka berdua menjadi buah bibir orang dusun, hingga akhirnya Zainuddin pun diusir oleh orang dusun dan oleh Mak Datuk. Assalamualaikum, Makcik. Zainuddin, segeralah tinggalkan Batipuh. Namamu sudah disebut-sebut di kampung ini. Made mendengar ada yang ingin berbuat jahat padamu. Engku Zainuddin. Hayati, mengapa engkau tahu saya ada di sini? Di sini tempat biasa engku menulis. Saya dengar besok pagi engku akan meninggalkan Batipuh. Zainuddin, engku jangan pernah berputus asa. Cinta itu bukan melemahkan hati. Berangkatlah engku. Hayati, saya putus asa atas tujuan hidup ini, Hayati. Saya akan menunggu engku. Kirimi saya surat-surat, dan jika saya tidak berhalangan, akan saya balas surat itu. Ini ajimat untukmu. Dan ingatlah bahwa saya akan selalu mencintaimu, Zainuddin. Terima kasih, Hayati. Dan pergilah Zainuddin dari dusun Batipuh. Setelah sampai di Padang Panjang, dia langsung mengirim surat untuk Mak Base mengenai kemalangannya di Minangkabau, dan dia mendapat balasan bahwa dia disuruh pulang ke Makassar. Tetapi dia tetap ingin berjuang di Padang. Dia menginap di salah satu rumah di sana. Di sana, dia belajar mengenai ilmu agama dan ilmu dunia. Dia juga tetap berkirim surat dengan Hayati. Hubungan mereka sampai saat ini masih baik-baik saja. Tidak hanya kepada Zainuddin Hayati mengirim surat, kepada sahabatnya pun, Khadijah. Hayati mengirim surat bahwa orang yang dicintainya telah diusir dari dusun dan sekarang tinggal dekat dengan rumah sahabatnya itu di Padang Panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Hayati. Ada yang datang. Assalamualaikum, Makcik. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Silakan duduk, Hayati. Mana udah Aziz Hadijah? Apakah dia belum sampai? Sepertinya belum, Bunda. Hayati, apakah sudah pernah bertemu dengan Uda Aziz, kakaknya Hadijah itu? Biasanya kalau ada lomba pacuan kuda, Uda akan pulang, Bunda. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bunda Khadijah. Udah, ini Hayati, baru datang dari Batipuh. Hayati, ini udah aku, namanya Aziz.
Oh, Khadijah sering bicara tentang awak. Maaf, baru bisa kenalan sekarang. Ayo duduk. Sepulang dari Padang, perasaannya kepada Zainuddin menjadi luntur. Bayangan wajahnya mulai samar-samar hilang dan diganti akan bayangan Aziz. Ketika kegalauan menimpa Hayati, kesedihan pun menimpa Zainuddin. Mamaknya, Mak Base, telah meninggal dunia di Makassar dan ditinggalnya sebuah warisan sejumlah uang yang sangat banyak, yaitu 3.000. Dengan uang segitu, dia pun memberanikan diri untuk meminang Hayati. Dan tidak disangka kalau dia meminang Hayati bersamaan dengan Aziz. Bedanya, Aziz meminang langsung, sedangkan Zainuddin meminangnya melalui sepucuk surat. Hayati. Hayati. Hayati, siapa ini? Ini Engku Zainuddin. Oh, ini orang yang sering kau sebut-sebut rupanya. Khadijah, mari, kita juga. Maaf, Engku. Sudah tentu Datuk lebih memilih pinangan Aziz dan diadakanlah perundingan untuk membahas hal ini dan menyimpulkan bahwa yang diterima pinangannya yaitu pinangan dari Aziz, lelaki asli tanah Minangkabau Tulen. Maksud saya mengajak tetua-tetua penghulu untuk berkumpul di rumah Gadang mencari jawaban atas kemenangan kita Hayati yang telah datang yang meminangnya. Orang itu bernama Aziz, anak Sultan Mantari, yang sangat ternama dan berkuasa pada masa hidupnya. Kemudian daripada itu datang juga sepucuk surat dari Zainuddin dengan niat yang sama. Kita akan sudah menimbang baik buruknya, manfaat dan mudaratnya, maka keputusan kita sudah bulat. Si Aziz lah yang kita terima untuk meminang Hayati. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam. Saya ingin meminta bantuanmu, Bang Muluk. Apa yang dapat saya bantu? Insya Allah saya akan membantu. Meskipun Bang Muluk baru saya kenal, tapi percayalah, jika Bang Muluk bisa menjaga rahasiaku ini. Begitu sulit hidupmu. Lantas, apa yang bisa saya bantu, Guru? Tolong cari tahu anak tentang si Aziz itu. Apabila dia baik untuk kekasihku, saya ikhlas. Tetapi jika tidak, sungguh malang nasib kekasihku itu. Mengapa engkau menggeleng kepalamu, Bang Muluk? Sungguh malang kasihmu itu Zainuddin. Tak sukar untuk mencari Aziz. Siapa orang penjudi yang terkenal dia? Apa katamu, Bang Muluk? Si Aziz bukanlah orang yang baik, Budi. Dia seorang penjudi, pemabuk, penyambung, perusak rumah tangga orang lain. Dia suka mempermainkan hati wanita. Allah, sungguh malang nasib kekasihku itu. Bagaimana jika kita temui saja dia? Siapa? Aziz, saya harus menasihatinya. Percuma saja, Zainuddin. Dan tibalah hari pernikahan Hayati dengan Aziz. Hayati pun sangat bahagia dengan pernikahannya. Dia sama sekali tidak terpikirkan mengenai Zainuddin. Ternyata Zainuddin sedang benar-benar dalam keadaan yang sangat malang. Dia sakit dan terus mengigaukan nama Hayati terus-menerus. Telah dipanggil dukun-dukun, tapi tak ada yang berhasil. Hingga dipanggillah seorang dokter. Dan dokter itu menyarankan agar orang yang bernama Hayati itu dipanggil ke rumah Zainuddin, agar Zainuddin cepat sadar. Saya nikahkan bin dibayar tunai. Sah. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Awalnya Hayati tak mendapat izin dari datuk dan suaminya, tapi dengan paksaan dokter, akhirnya Hayati pun pergi ke Padang Panjang bersama suaminya. Sakit yang dialami Zainuddin tidaklah sakit biasa, tapi jiwanya yang tergocak. Atas nama kemanusiaan, Hayati sebaiknya dipanggil ke sini, walaupun hanya sekali. Dan ditemuinya lah Zainuddin yang sedang tak sadar di atas kasur. Dipanggil namanya oleh Hayati, dan akhirnya Zainuddin pun sadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bangunlah, bukalah matamu, lihat siapa yang datang. Nah Hayati, sebaiknya kamu sendiri yang membangunkan, siapa tahu dia akan sadar. Jainuddin, Hayati, aku kenal betul itu suaranya. Mana Hayati? Hayati, kenapa kamu mengundurkan diri? Oh, sudah punya orang lain. Sudah hilang dari genggaman saya. Haram saya menyentuhmu. Hei, mari kita pulang. 2 bulan lamanya Zainuddin sakit. Memang jiwanya sudah sadar, tapi tidak dengan pikirannya. Dia seperti orang yang ingatannya sudah tak ada, dan dia menjadi lebih senang diam di tepi sungai, mendengar derasnya air sungai. Hingga suatu siang, Muluk mencari Zainuddin, dan dia pun bercakap kepada Zainuddin itu, dan menaikkan semangatnya. Guru, sedang apa kau di sini? Saya hanya ingin menenangkan pikiranku. Sampai kapan kau akan seperti ini, merenungi kesedihanmu itu? Kamu tidak mengerti apa yang aku rasakan, Muluk. Aku sedih. Tapi apakah guru akan selamanya seperti ini? Tentu tidak, bukan? Bangkitlah, buktikan bahwa kau bisa tanpa wanita itu. Bagaimana? Bagaimana kalau kita merantau ke Jawa? Saya akan menggunakan keahlian menulis saya untuk menulis buku. Nah, begitu lebih baik. Saya akan mendampingimu. Berarti sampai mati kita sahabat. Sampai mati kita akan menjadi sahabat. Hingga Zainuddin bangkit dan memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa untuk mengembangkan bakatnya dalam menulis. Zainuddin, Tuan Ajis. Sudah lama Tuan Ajis dan Rengkayo tinggal di Surabaya ini. baru 3 bulan. Sudah lama tinggal di sini. Baru kali ini kita bertemu. Kami pun tak menyangka pengarang ternama itu ialah Tuan Zian. Sabir, tidak ada lagi nama lama itu. Saya harus permisi dahulu. Ya, silakan. Ternyata kehidupan rumah tangga Hayati dengan Aziz kian lama kian memburuk. Sering terjadi pertengkaran antara mereka. Barang mereka semuanya habis, digadai oleh Aziz. Hingga rumah pun mereka sudah tak mampu untuk membayarnya. Makanan apa ini? Makanan kampung. kita tidak punya uang lagi udah. Aziz, Aziz, bayar hutangmu. Saya sudah bayar. Tidak, kamu baru bayar sepertiganya. Ada apa ini udah? Tolong tenang dulu agar sedih saya juga tenang. Udah, mereka kamu pinjam uang ke kantor. Ke kantor? Suamimu sudah 1 minggu tidak ke kantor. Suamimu sudah dipecat. Ayo, sita barang-barangnya. Semua harta benda Aziz habis untuk membayar hutang, tapi hutangnya masih tetap menumpuk. Hingga mereka memberanikan diri untuk meminta bantuan Zainuddin. Dan untungnya lah, Zainuddin adalah orang yang baik, hingga dia sanggup menolong mereka. Tinggallah mereka menumpang di rumah Zainuddin bersama Muluk. Muluk tak mengerti apa yang telah diperbuat gurunya. Begitu baik gurunya itu. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Terima kasih Tuan. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada Tuan. Kita kan bersahabat. Sudah seharusnya kita saling membantu begini. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Nanti Bang Muluk carikan tempat tidur kalian. Dan hingga pada suatu permintaan Aziz agar dia menitipkan istrinya di rumah Zainuddin, sedangkan dia akan merantau mencari pekerjaan. Tuan, saya akan pergi hari ini. Saya akan mencari pekerjaan di kota lain. Malu saya menginap di rumah Tuan. Jika Tuan tidak keberatan, izinkan Hayati untuk menginap di rumah Tuan. Apabila saya sudah mendapat pekerjaan, saya akan mengabari Hayati. Saya tidak keberatan jika Hayati tinggal di sini. Tetapi alangkah baiknya kalian pulang dulu ke Padang Panjang. Nanti ongkos saya bayarkan. Tidak, malu saya.
Lantas, bagaimana Hayati? Saya hanya menurut. Baiklah, jika itu keputusan Aziz. Berangkatlah, beri kabar jika sudah mendapatkan pekerjaan. Pesan saya cuma satu udah. Rubahlah haluan hidup agar menjadi yang lebih baik lagi. Iya, saya berjanji. Beberapa waktu kemudian, datanglah sebuah surat. Begitu terpukulnya dia membaca surat itu. Ternyata bukan kepada Hayati, surat itu juga sampai ke tangan Zainuddin, yang isinya Aziz mengembalikan Hayati untuk Zainuddin. Untuk melepas kepenatannya, dibacanyalah surat kabar yang berita utamanya telah meninggal perantau asal Sumatera di kamar hotel. Diduga pemuda itu bunuh diri dengan memakan obat tidur dengan dosis yang berlebihan. Semakin sedih Hayati. Sudah sebulan saya di rumah Tuhan semenjak pergian Uda Aziz. Ya, apakah yang akan kau lakukan sekarang, Hayati? Saya akan berterus terang saja kepada Tuhan. Saya sudi menanggung semua cobaan yang menimpa diriku, asalkan Tuhan sudi memaafkan semua kesalahan yang telah saya perbuat kepada Tuhan. Setelah kau hancurkan harapanku, kau minta maaf? Tidak, Hayati. Kenapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Kasihanilah perempuan yang ditimpa masalah berganti-ganti ini. Ya, demikianlah perempuan. Dia akan ingat kekejaman orang lain, walaupun itu kecil. Tetapi dia tidaklah ingat kekejamannya pada orang lain, padahal itu sungguh besar. Oleh karena itu, sebagai seorang sahabat, kau akan kukirim pulang ke Padang Panjang. Ongkos akan kuberi. Zainuddin, apakah itu keputusan yang kau berikan kepadaku? Aku tidak mau pulang. Aku ingin selalu berada di dekatmu. Tidak, kau mesti pulang. Besok hari Senin ada kapal yang berangkat dari Surabaya ke Padang. Kapal Van der Wijk. Kau menumpanglah ke sana. Bang Muluk akan mengurus semuanya. Saya tidak bisa, saya ada urusan di Malang. Pagi-pagi hari Senin, tanggal 19 Oktober 1936, kapal Van der Wijk. Dengan kapal itulah Hayati akan menumpang. Demikian putusan yang diambil oleh Zainuddin, dan dengan berat hati, dengan membawa salah satu foto Zainuddin, dia pulang meninggalkan Surabaya menuju Padang. Dititipkannya sepucuk surat untuk Zainuddin lewat Muluk. Bang Muluk, hatiku menolak melihat kapal ini. Seakan orang yang akan tenggelam di laut dan tidak kembali lagi. Tenang saja, Cik. Itu hanya perasaan Cik saja. Sampai hati Zainuddin menyuruhku pulang sendirian ke Padang Panjang. Kuatkan hati, Cik, yo. Jangan lupakan Tuhan. Insya Allah. Ya Allah, Bang Muluk. Bang Muluk, bolehkah aku menitipkan surat? Berikan kepada Zainuddin. Engku Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta ataupun kecantikan. Sayalah yang telah mengambil keputusan untuk bersuami dengan Uda Aziz. Lawan saya adalah hati saya sendiri, sehingga saya terima tawaran dari Uda Aziz. Engku pilih sajalah seorang istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Engku tahu bahwa saya hanyalah gadis yang miskin, dan menegakkan rumah tangga tidak cukup dengan cinta. Jadi, lebih baik kita singkirkan semua perasaan kita dan berpisah. Maafkan kesalahan saya, kita pandang saja yang terdahulu tidak pernah terjadi. Pada hari itu juga, Zainuddin pulang dari Malang dan dia bercakap kepada Muluk kalau dia menyesali keputusannya kemarin dan dia akan menyusul Hayati ke Padang. Lalu dibacanya surat dari Hayati yang dititipkan ke Muluk. Setelah membaca surat itu, dia pun hendak membaca surat kabar, dan begitu kagetnya dia ketika membaca kapal Van der Wijk telah tenggelam. Guru, coba lihat ini. Ayo kita pergi. Tolong carikan Hayati. Baik. Ruangan ini, ruangan ini. Hayati. Tuan Zainuddin,
Dari mana Nona tahu? Ketika dia dibawa ke sini, dia menggenggam foto Tuan dengan tanda tangan Tuan di belakangnya. Bangunlah engkau Hayati. Biarlah dia bangun sendiri. Adakah harapan akan hidup? Siapakah yang dapat menentukan hidup mati orang? Kau, Zainuddin? Ya Hayati. Allah rupanya izinkan kita berpisah lagi. Bila telah beroleh keizinan dari dokter, kita pergi ke Surabaya segera. Suratku, Bang. Sudah Hayati, sudah kuberikan. Bagaimana keadaannya, suster? Dia terlalu parah. Kedua paru-parunya penuh dengan air dan tulang rusuknya banyak yang patah. Dia juga mengeluarkan banyak darah. Kalau perlu ambillah darahku ini, suster, untuk menolong jiwanya. Sayangnya, di sini peralatan kami tidak memadai. Baru saja dipesankan ke Surabaya. Beberapa dokter akan menolong kemari. Zainuddin, saya dengar perkataan dokter waktu saya tidak lama lagi. Tidak, Hayati. Kau akan sembuh. Kita akan menyampaikan cita-cita kita ke Surabaya. Kau akan sembuh, Hayati. Sabarlah Zainuddin, cahaya kematian telah tertampak di mukaku. Jika aku mati, aku akan tenang karena aku mengetahui kau masih sayang kepadaku. Hidupku hanya untukmu, Hayati. Zainuddin, bacakanlah 2 kalimat suci di telingaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak, Hayati. Tidak. Jangan tinggalkan aku, Hayati. Setelah Hayati meninggal, Zainuddin menjadi sering sakit-sakitan. Dia pun kehilangan semangat hidupnya, hingga dia pun menyusul Hayati ke alam bako. Dia meninggal dalam menulis akhir suatu karangan, dan dia dikuburkan di sebelah makam Hayati. Begitulah kisah seorang pemuda asal Makassar, dan kisah cintanya yang begitu memilukan, membuat hati yang mengetahuinya teriris dan tenggelam dalam kesedihan. Sudah tahu. Kedai. Wait a minute. Who are you? Mak tak bisa melarang nak. Oke. Sudah. Udah dapat itu kan? Itu ya. Jadi. Oh sudah. Akan segera mengemasi barang-barangku. Terima kasih Makcik. Salim. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Sudah. Aku udah nyontek awan. Ih, nggak. Siap. Mana Lestari? Ke sini. Woi, ngetot. Mana nutupnya? Oi, melayang dulu aku nih, woi. Cinta itu. Hayati, bagaimana kau tahu saya ada sini? Engku Zainuddin. Apakah dia belum sampai? Mana udah Aziz Hadijah? Salah, Cok. Yang lain dong. Action. Ulang. Ngelek terus. Carikan tempat tidur kalian. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Cut, diam. Oleh karena itu, Hayati. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Masuk rumah. Sepertinya belum, Bunda. Wibu.